Hai guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian nonton video selanjutnya, kalian harus like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke? Hai friends, dalam video ini kita akan membahas tentang job interview. Today, we will discuss a friend is job interview. Wow, job interview, of course. The word is already familiar with word job interview. Jadi job interview, kalimat job interview atau kata-kata interview pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Jadi let's go, kita akan membahas tentang materi job interview. Hai friends, dalam materi ini kita akan membahas tentang job interview. Okay? Surely one day we will work in a office or company. We will definitely find a job interview. What this is job interview? You know what a job interview? Apakah kalian tahu apa itu job interview? Let's share. We will discuss together. Oke, ke slide selanjutnya ya. Kalau ada yang belum tahu, nama saya Adis Natasha Arlini. Saya dari 12 OTKP 1, menyampaikannya materi PPT English Job Interview. Next. Definisi job interview. The job interview is an instrument that is most commonly used in the selection process for employment candidate. Job interview are also usually conducted prior to the decision process. Some of them are also the last stage before finally a candidate can be accepted for work. Jadi, job interview adalah seseorang ataupun kandidat yang ingin melamar pekerjaan sebelum dia diterima bekerja. Next. Yang harus diperhatikan sebelum job interview adalah apa saja ya? Oke. Number 1. Prepare a CV or portfolio to show your abilities. If this interview is likened to a battlefield, then CV, portfolio, and other supporting documents are ammunition that must be prepared before being prepared. Now that making your CV as attractive and informative as possible will be a plus for you. Jadi, persiapan CV ataupun portofolio diibaratkan kalian sedang berada di medan perang. Jadi CV or portofolio itu supporting documents kalian untuk menuju perang. Persiapan menuju perang. Jadi kalau kalian membuat CV dengan menarik aktivitas ataupun informatif, kalian akan dipuji oleh HRD ataupun pewawancara. Number 2. Dig up information about the position or position. Don't arrive at the interview with an empty heart. Finding out about the company and the position you want to apply for is very important because of then ask about it. Okay? Kalian jangan lupa menggali informasi dari sebuah perusahaan yang ingin kalian lamar. Jadi, semakin banyak kalian mengetahui perusahaan itu, sewaktu-waktu HRD atau pewawancara akan nanyain kalian dan kalian bisa jawab. Number 3, arrive on time. Don't arrive at the interview with arrive on time will show the character of discipline in you. In terms of interview, it's a good idea to arrive 15-20 minutes before you schedule interview. Jadi datanglah tepat waktu sebelum interview itu dimulai, karena itu menunjukkan karakter kalian yang disiplin, karakter kalian yang datang tepat waktu is a good idea. Jadi kalian harus datang
15-20 menit sebelum interview itu dimulai. Oke, number 4, be polite and well groomed. Dressing neatly is mandatory when you attend an interview. So, the first thing in the interviewer will notice is your appearance. Jadi, berpakaian rapi adalah wajib hukumnya ketika kamu menghadiri wawancara. Biar bagaimanapun guys, friends, dan semuanya, hal pertama yang akan dilihat oleh pewawancara adalah penampilanmu, cara duduk kamu, cara berbicara kamu, dan cara menjawab kamu. Oke, number 5, don't forget body language. Believe body gesture or body language can be something that is difficult to control if you don't practice beforehand and prepare yourself mentally as well as possible. Shaking head is one of the body moments that must be mounted. Jadi, kalian memperhatikan gestur tubuh dan juga body language-nya menjadi salah satu hal yang tersulit mungkin dikendalikan jika kamu tidak berlatih dan mempersiapkan mental kamu sebaik mungkin sebelumnya. Menjabat tangan menjadi salah satu gestur tubuh yang harus dijaga. Mungkin di saat kita wawancara pasti dibutuhkannya deg-degan, pasti kalian merasa grogi ataupun gemeter, itu wajar guys, friends. Semua itu wajar, tapi kalian harus mengkondisikan gestur tubuh. Ya kali ya, lagi wawancara, terus tangan kalian gemeteran, pasti si pewawancara nanya, kenapa kamu bisa gemeteran dan segala macam. Oke, next. Cukup ya, kita next. Question number 1. Tell me about yourself. After greeting and introduce yourself, the next thing the interviewer will usually ask is for the candidate to tell a little about themselves. Don't think about sharing personal things like hobbies, home, address, or place of birth. Example: I've been working as a freelancer writer at the webpage for 2 years, and there are various writing projects including English and SEO writing. I have always been interested in article writing and translating, which was why I chose to follow this career way. I studied at Negeri Semarang University, where I gaining my English education undergraduate title. Jadi, tell me about yourself. Pertanyaan pertama adalah menceritakan tentang diri kalian. Mungkin ini tampak mudah ya bagi friends, bagi semuanya, karena kalian semua bisa melakukan di kelas bahasa Inggris. Tetapi pewawancara tidak ingin mendengar semua detail. Hindari keterangan seperti I was born in Jakarta, I love playing the computer and surfing the net, atau I have 2 sisters. Mereka tidak ingin tahu segala tentang Anda. Mereka ingin tahu tentang Anda dan perkembangan karir Anda. Mereka ingin tahu tentang diri Anda berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, bukan mengenai tentang keluarga Anda, siapa keluarga kalian semua, siapa keluarga ataupun nama bapak kalian, nama ibu kalian. Mereka itu tidak mengharapkan kalian menjawab itu, karena yang mereka inginkan adalah tentang Anda dan juga karir Anda dan juga inisiatif dari kalian menduduki suatu jabatan. Oke, next. What are your specialties? The question is asked so that the interviewer can know whether the candidate is able to know the strength they have and the can as capability in supporting their future performance. Example, dalam hal ini jika kelebihannya adalah mampu untuk tepat waktu, kalian bilang aja
I am a punctual individual. I always finish the projects before the deadline and complete all the work on time. My preferred job had a lot of details, and I made sure that I was organized and adherent to the clients. Jadi yang nomor 2 adalah pertanyaan yang dilontarkan wawancara bahasa Inggris. Mereka ingin tahu semua kualitas positif Anda. Kualitas positif ini harus berkaitan dengan apa yang mereka cari dan diinginkan. Jadi sebelum wawancara, friends ataupun semua yang nonton video ini, pastikan semua mencari tahu informasi tentang jenis orang yang cocok dengan pekerjaan tersebut, khususnya jika kalian atau kamu masih pemula dan baru masuk ke dunia kerja. Anggap saja pertanyaan seperti ini sebagai kesempatan untuk mengiklankan diri kalian. Kalian itu adalah produk dan kalian harus memasarkan diri kalian sendiri. Jadi ingat, bukan hanya menyebutkan sejumlah kata sifat, sebaliknya digunakan contoh untuk mendukung poin Anda. Oke. Next. What are your weaknesses? In contrast to the point above, through this question, the interviewer wants to test whether the candidate can know about their weakness and is able to allow the so as not to interfere with their performance later. Example atau contohnya, sometimes words slower than the others, especially when I'm completing text sign. I really want to get things perfect. I will double or triple check the wordings and other document as well to make sure everything is right. Apa? Kelemahan. Pasti setiap orang pasti memiliki kelemahan, guys. Friends semuanya. Di dunia ini manusia itu ada positif dan juga ada negatif, betul juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Triknya kalian menghadapi pertanyaan ini adalah mengubah kalimat kelemahan menjadi kualitas positif. Misalnya, kelemahan Anda adalah menghabiskan terlalu banyak waktu pada proyek sehingga Anda bekerja lebih lambat. Ubah kalimat tersebut dengan positif dengan mengatakan I'm slower in completing my text compared to others because I really want to get things right. I will double or something, triple check document and files to make sure everything is accurate. Trik lainnya adalah membicarakan kelemahan dan menyebutkan beberapa metode yang Anda gunakan untuk mengatasinya. Contohnya, I have creating a time management system which allows me to list all my data and organization my data, so I have a clear idea of what need to do. Okay. Next. Why did you leave your last job? Apa sih why did you leave your last job? A question like this are compact for candidates who already have work experience. Example, I'm looking for a new challenge. I feel I can give proper efforts recording my talents. It's the last job. I'm screening for a place where I can grow with the job and the company. Tell us about your education or academic achievement. Jika Anda melamar pekerjaan pertama, pertanyaan wawancara kerja bahasa Inggris ini tidak akan diajukan. Tetapi, jika Anda sudah bekerja atau sudah memiliki pengalaman pekerjaan, pasti pewawancara ingin tahu kenapa Anda bisa berhenti. Did you leave because we're fired? Dipecat atau berhenti Anda karena Anda melakukan kesalahan? Or did you quit, resign, atau mengundurkan diri? Where are you let off? Tidak dibutuhkan lagi karena pekerjaan sudah tidak tersedia. Jika Anda memilih untuk keluar dari pekerjaan lama, jangan sekali-kali Anda dan semua yang menonton video ini mengatakan sesuatu yang negatif tentang tempat kerja tersebut atau mantan atasan kalian.
pewawancara akan memandang Anda secara negatif juga loh. Oke, next. See you untuk semuanya. Thank you for watching my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Semoga adik-adik kalian menyenangkan, semoga sehat selalu yang menonton, dan semua kita bisa bertemu secara langsung tanpa ada halangan COVID. Semoga COVID cepat selesai dan kita bisa bertemu. See you next time dan see you. Bye.